Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video di TK Ar-Rahman, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Zulfa Ismawati MPD. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan agar perwujudan visi tercapai melalui misi yang telah disusun untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Pengendalian manajemen merupakan sebuah keharusan dalam suatu organisasi agar goals atau tujuan organisasi tersebut tercapai. Dalam setiap sistem pengendalian manajemen biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu struktur atau lingkungan pengendalian dan proses, di mana struktur lingkungan pengendalian itu terdiri dari 1. Perilaku organisasi, 2. Pusat-pusat pertanggungjawaban, 3. Pengukuran kinerja, 4. Penggunaan alat-alat evaluasi kerja dalam strategi planning akan menimbulkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Sedangkan proses pengendalian manajemen meliputi interaksi antar individu sehingga memerlukan koordinasi antar individu tersebut dan merupakan proses perencanaan yang sadar di mana tidak dapat digambarkan dalam cara mekanis dan tidak bersifat otomatis. Kegiatan kerjasama dalam lembaga tentunya diikuti oleh pola interaksi antar individu atau kelompok. Mereka dengan keberagaman latar belakang, kepribadian, kepercayaan, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman perlu mendapat kendali sosial. Hal ini dimaksudkan agar perilaku mereka terarah dan konsisten dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif. Sistem kendali inilah yang dikenal dengan istilah budaya organisasi. Melihat begitu besar pengaruhnya bagi kesuksesan pencapaian mutu yang diinginkan, maka penting bagi semua lembaga pendidikan untuk melaksanakan sistem pengendalian manajemen melalui sumber daya manusia dan budaya organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait sistem pengendalian manajemen di TK Ar-Rahman melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan. TK Ar-Rahman berdiri pada bulan Juli tahun 2010 dan didirikan langsung oleh Ibu Mujituduwati SPD selaku kepala sekolah saat ini. TK Ar-Rahman yang berada di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut. Visi, membentuk insan berbudi luhur, bertakwa, dan berilmu. Misi, 1. Mengembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kecerdasan. 3. Mengembangkan keterampilan serta pertumbuhan jasmani dan rohani. 4. Melatih sikap disiplin, ulet, dan mandiri. 5. Melatih kepekaan sikap berwawasan lingkungan. Tujuan, mewujudkan potensi anak sejak dini sebagai persiapan pendidikan selanjutnya. Ini saya Siti Latifah dari mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah. Ini saya
ada tugas UTS berwawancara mengenai sistem pengendalian manajemen dari TK Ar-Rahman ini. Nggih. Lalu saya ingin bertanya tentang sejarah berdirinya TK ini itu, Bu. Ya, sejarah berdirinya TK Ar-Rahman tahun 2010. Nggih. Ya, bulan Juli. Bulan Juli Ya, 2010. 2010. Yang mendirikan saya sendiri. langsung panjenengan. Ya. Apa yang menjadi motivasi panjenengan untuk mendirikan TK ini, Bu? Ya, ikut berpartisipasi apa ya? Mencerdaskan pendidikan di Nggih. daerah ini. Ngoten, nggih. Terus untuk langsung nanti kalau visi misinya kan nanti saya bisa lihat ya. Untuk jumlah gurunya ada berapa, Bu? Jumlah gurunya ada 7. Ada 7 Ya, guru. 7 guru, terus penjaganya 1. Penjaga 8, 1. ya. Lalu untuk pembagian tugas setiap guru, Bu? Kan ada 7 guru. Ya. Nah, itu untuk pembagiannya bagaimana? Pembagian tugas kelompok A ada, kelompok B, kelompok A ada satu kelas. Tahun ini loh. Tahun ini ada 1 kelas. Terus yang B 3 kelas. Yang B 3 kelas. Nggih. Ya. Lalu untuk jumlah muridnya, Bu? Jumlah muridnya tahun ini 42. 42. Ya. Ada berapa kelas, Bu? Ada 4 kelas. 4 kelas. Ya. Jadi untuk satu Satu kelasnya kelas ada yang 10, ada yang 12. untuk sistem pembelajarannya pripun, Bu? Sistem Ini kan kelompok. sistem kelompok. Ya, untuk anaknya. Untuk pembelajarannya untuk anak-anak. Nggih. Sistem kelompok. Kan ini kan musim pandemi, Bu. Iya. Nah, itu lalu gimana untuk masuknya? Masuknya itu 1 minggu untuk anak-anaknya 1 minggu 3 kali. 3 kali. Iya. Rolling gitu Di nggak, Bu? rolling ya, di rolling. Iya. Terus Untuk 1 kelasnya 5 anak. dari mulai jam berapa? Dimulai jam 8 sampai jam setengah 10. Lalu untuk TK ini dinaungi oleh siapa, Bu? Dari Dikbud. Kemendikbud. Iya, Dikbud. Ini untuk dana yang diperoleh dari sana itu nanti dialokasikan kemana, Bu? Dari Dana alokasi dari PUP. G. Untuk Dananya sesuai dengan yang ditentukan dari dinas. dari dinas sana. Iya. G. Lalu untuk sistem pembayaran SPP, Bu, Ya. sistemnya pripun? Setiap bulan sekali. Setiap bayar bulan SPP-nya. sekali itu ada berapa jumlahnya? 50.000. 50.000. Satu bulan sekali. 1 bulan sekali 50.000. Lalu kan untuk evaluasi, Bu, kan untuk evaluasi kerjanya pripun? Untuk evaluasi kerja setiap bulan kita ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul, sharing-sharing itu mengenai pembelajaran. Itu dilakukan pada awal bulan atau akhir bulan. akhir bulan, Ya, setiap 1 bulan sekali. Lalu bagaimana strategi panjenengan untuk mengembangkan TK ini tuh pripun, Bu? Strategi usaha-usaha panjenengan untuk mengembangkan TK ini. Apa ya? Usahanya usaha strategi Nggih. untuk mengembangkan TK ini. Nggih. Pripun? Ya, kita bekerja sama dengan Para guru, iya, menerima. para guru, terus kita ada kumpulan di IGTKI, terus ada kumpulan di Saudi, ya, KKG gugus, ya, setiap bulan. Lalu untuk menjalin komunikasi antar guru-guru niki pripun, Bu? Panjenengan menjalin komunikasi antar guru ini, ngoten. Apakah ada grup sendiri untuk para guru? Enggak. Jadi Ya itu setiap bulan kita kumpul-kumpul. itu melalui ya, itu. ya. Nggih. Nah, lalu apa nggih, Bu? Mungkin ini yang terakhir ya, Bu ya, Iya, untuk kesan dan pesan panjenengan nopo? Kesan
kesan harapan panjenengan harapan, untuk TK ini. harapan ini lah. Nggih. Ya mudah-mudahan TK ini semakin apa ya, semakin berkembang. Amin. Iya. Tambah maju. Tambah maju. Iya. Ya, semoga apa yang panjenengan harapkan ini bisa terkabul. Amin. Semoga dilancarkan Bu nggih. Amin. Sudah Bu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya panjenengan. Sama-sama. Nggih. Kesimpulan yang dapat saya paparkan yaitu sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi, sehingga bisa dikatakan bersifat self-control agar tujuan setiap anggota organisasi konsisten, selaras, dan searah dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Namun masalahnya, bagaimana mempengaruhi setiap anggota atau karyawan agar mau bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka sedemikian rupa agar sekaligus membantu pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, sehingga perlu diciptakan goals congruence. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan keterpaduan tujuan semaksimal mungkin antara tujuan individu dengan organisasi atau perusahaan. Sebuah sistem pengendalian yang memadai setidaknya akan mampu memotivasi individu yang terkait untuk tidak mempertentangkan upaya mereka dengan kepentingan organisasi. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah katanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.